Lagi. Kali ini responsi untuk Matematika Distrit, timnya ada Rifda, Steven Aldrich, sama Denzel. Oke. Kita review dulu ininya ya, bahan-bahannya ya. Jadi ada 4 bab juga, kayak kemarin sama. Dari 4 bab ini, yang yang berat sih 2 yang awal ini ya, relation sama graph. Kalau trace ini dikit banget materinya. Sebenarnya cukup banyak sih, cuman MST udah dibahas juga, dan udah ada di apa ya namanya, apa kemarin tugas kelompok ya. Terus ada kunci jawabannya, nanti kalian bisa lihat lagi. Kalau yang finish state automata atau automaton ini udah ada di VBL. Jadi kita bakal ngebahas 3 ini yang di awal aja, relation, graph, sama tree. Oke, kita mungkin langsung mulai aja ke relation ya. Nah, di relation ini kita belajarnya definition, terus sifat-sifatnya RST 3 ini, equivalence relation, poset, hasil diagram, dan elemen-elemennya. Kita mulai dari definisi. Ya, ini definisi singkatnya. Misalkan kita punya R, kita namakan R adalah relasi antara elemen-elemen set A atau himpunan A dan set B. A kecil adalah anggota A besar atau himpunannya, dan B kecil adalah anggota B besar. Relasinya kita tulis gini, A kecil, R, B kecil, anggota, relasi anggota. Dan setnya ini nggak selalu harus ada 2 ya. Misalnya R relasi antara set A dan set A doang gitu. Itu juga bisa, artinya ya intinya mah gini ya, kita punya sesuatu, relasi sesuatu. Sesuatunya itu elemen, bukan himpunan. Oke, misalnya kita punya set kayak gini ya, 1, 2, 3, direlasikan sama set 4, 5, 6. Kita bisa tulis 2R, 4, dan lain-lain. Biasanya R-nya itu didefinisikan, si R ini. Kayak gini. Ini bukan definisi yang formal ya, ini buat contoh aja. Misalnya R adalah tanda lebih besar. Nah, ini buat ngetes aja. Kalau R tanda lebih besar, apakah 5R3? 5 tinggal gini aja ya, tinggal kita artiin gini. 5 lebih besar dari 3 enggak? Ya. Apakah min 5 R min 3? Min 5 lebih besar dari min 3 enggak? Enggak. Kalau 6 lebih besar dari 6 enggak? Enggak. Soalnya kan 6 sama dengan 6. Kecuali tandanya gini baru oke. Itu definisi singkatnya. Terus ada juga ini power set sekilas aja. Kalau kita punya sebuah himpunan, misalnya himpunan X, anggotanya ada 3, 0, 1, 2, maka power setnya itu kayak gini. Dan ini pasti ada N kuadrat ya, si anggotanya. Anggota PX. Itu ada N kuadrat. Cara bikinnya gimana? Yang pertama, pasti ada himpunan kosong, pasti ada masing-masingnya gitu ya. 1, 2, 3, nggak ada 3 ya. 0, 1, 2. Terus 01, 12, 02, dan gini. Kalau mau nge-Google mah, ya bisa Google sih ini nanti. Ini adalah, isinya adalah semua subset yang mungkin dari X. Kita ke contoh aja. Contoh ngitungnya. Kalau R relasi X, dan A, B ini adalah elemen dari X silang X. Artinya apa? Artinya ini tuh A-nya dari X, B-nya dari X juga. Berarti kita tinggal ngelihat dari eh, X-nya ya. Sorry, ini harusnya P relasi X ya. Relasi PX. Kita ngelihatnya yang ini aja. Buat ini juga ini ya. Terus ini ada definisi si relasinya. Yang pentingnya ini ya. Kalau ada soal yang harus dilihat tuh yang ini. Ini mah pembantu aja. Kalau misalnya kalian ini nggak ngerti, nggak apa-apa sih. Yang penting bisa baca bawahnya. ARB, jika dan jika banyak elemen A sama dengan banyak elemen B. Apakah himpunan kosong eh, R, himpunan yang isinya 0 doang? Coba dijawab, ya atau tidak. Kalau nggak tahu, ngasal aja. G, cenah. Benar ya, enggak ya? Soalnya kan
banyak elemennya harus sama. Kalau himpunan kosong banyak elemennya 0. Himpunan ini banyak elemennya 1. Berarti enggak. Kalau ini 1, 1. Y. 3, 2. Enggak. Gitu aja sih. Kemungkinan nggak keluar sih power set ini. Cuman kalau keluar gitu. Oke, ini ada bonus sedikit soal yang jarang kalian lihat mungkin. Kita ngomongin relasi, tiba-tiba ada graf. Gambarkan graf untuk relasi berikut. R relasi A. A-nya dikasih, R-nya dikasih. Kalau kayak gini, walaupun kita belum bahas graf, kita udah tahu lah ya graf itu ada titiknya, si anggota-anggotanya jadi titik kan, atau node-nya, atau vertex, atau sudut, atau simpul ya, kayak simpul. Ini 0, 1, 2, 3. Terus relasinya 0, 0. Berarti gini. 2, 2. Berarti gini. 2, 3. Berarti gini. Udah gitu aja sih. Beres. Oke. Definisi relasi, ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Cukup mudah ya? Oke, ini baru mulai ribet. Ada 3 sifat relasi yang utama, yaitu refleksif, sifat refleksif, simetris, dan transitif. Ini lihat ininya aja. Sebenarnya ini juga harus dilihat sih untuk setiapnya. Lihat ininya aja, ini intinya kayak gini. Cuman ada definisi yang panjangnya, kalau mau baca bisa sih di slide di buku. Jadi kalau kita punya X elemen dari A, berarti kita bayangin aja ya. Misalnya A-nya 0, 1, 2 aja. Atau nggak kita nggak usah bayangin sih. Kita langsung lihat soal aja ya. Kita bahas yang refleksif dulu. Untuk setiap X elemen dari A, X, RX harus berlaku. Misalnya A-nya ini 0, 1, 2, 3. Berarti di setiap R kita harus punya, untuk setiap X elemen A, X-nya ada apa aja? Ada 0, 1, 2, 3. Untuk setiap mereka harus X, RX. Harus 0R0, 1R1, 2R2, 3R3. Ini kalau kita tulis dalam order ini, order pair, gini ya, 00, 11, 22, 33. Nggak boleh dibalik soalnya order. Nah, ini artinya di R ini harus ada keempat ini supaya dia refleksif. Kalau salah satu nggak ada, berarti nggak refleksif. Soalnya kita bilangnya untuk setiap ya, untuk setiap. Semuanya harus ada. Kita cek aja di R. 00 ada, 11 ada, 2 ada, 33 ada. Berarti semuanya ada. Artinya, apakah R refleksif? Ya, oke ya. Eh, Selanjutnya, simetris. Untuk setiap X dan Y elemen dari A, kalau X RY, Y harus RX juga. Berarti kita cek yang ada kayak gini, terus kalau dibalik harus true juga, kiri kanan harus true. Kita ngeceknya nggak bisa gini ya, nggak bisa yang tiap 0, 1, 2, 3. Soalnya kita kan butuh X, Y. Berarti kita harus cari ini. Cari ini, kita cek apakah ini. Kalau salah satu tidak, berarti tidak simetris. Karena untuk setiap, kita mulai ya, dari sini 0, 0 ya. Berarti gini kan, 0R0, maka harus 0R0. Benar ya, kan dia 0R0, 0R0 juga. Berarti intinya apa? Kita nggak usah ngelihat yang ini, kita coret dulu aja. Ini udah pasti benar, nggak usah dilihat. Kita lihat yang 01, 0R1, maka harus 1R0. Kan? Kita lihat nih, di sini ada 0R1, 1R0 ada nggak? Ada ya, 10. Berarti ini oke. Lanjut, 0R3, harus ada 3R0. Ada ya, lanjut. Ini sebenarnya nggak usah dicek sih, soalnya udah jelas tadi ada ini kan. Berarti ngeceknya gini aja. Oke, ada semua berarti iya juga. Hapus, terus yang transitif. Kalau yang ini X, Y, Z, elemen dari A. Terus ini bilangnya gini, kalau X, R, Y, dan Y
RZ haruslah X RZ. Contohnya, kita lihat di sini. Kalau misalnya kita punya 0 R1, kita punya ini aja lah ya, 0,1. Misalnya kita punya 1,2, harus apa? Harus 0,2 harus ada. Nih, ini harus ada. Kalau dua-duanya ada. Kalau cuma satu yang ada doang, nggak usah dicek. Kita harus cek ini dua-duanya ada, maka ini gitu ya. Oke. Kita cek nih di yang R. 00. Sebenarnya 00 mah nggak usah kita cek ya. Soalnya kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Tadi kan 0,0 dan 0,1 haruslah 0,1. Ini mah selalu benar. Soalnya kita kan udah ada ini. Ini udah benar ya, ini udah pasti benar lah. Sama aja. Oke, jadi intinya kalau ngecek ini mah ya udahlah, nggak usah dicek yang kayak gini-gini mah. Kayak gini-gini nggak usah dicek. Cuman kalau mau lengkap ya cek aja silahkan. Kita cek dari 01 ya. Ini ya. 01 ada 10, 01 dan 10. Haruslah 00. Ini kan, ini sama ini haruslah 00 ada. Oke, 01 kita cek lagi yang depannya angka 1. Udah nggak ada ya. Berarti ini udah sip. Nggak usah dicek lagi. 03 kita cek 03 sekarang. 03 berarti dan 3 sesuatu. Di sini cuma ada 3 nol. Haruslah 00. Oke, ada ya 00. Ini udah berarti. Lanjut. Kita ngecek yang 10 sekarang. 10 dan 0 sesuatu kan. Ini ya harus sama. 0 sesuatu ada 0 apa aja? Ada 03, ada 01, 00 banyak ya. Kita pilih aja ini 01 dulu misalnya. Kalau 01 maka harus 11. Benar ya, kita punya 11. Oke, 01 udah dicek. 00 mah nggak usah dicek ya, soalnya 10. 03 maka haruslah 1,3 kan. 1003 haruslah 1,3. 1,3-nya di sini nggak ada guys. Berarti kalau udah nyampe gini, yang lain nggak usah dicek. Tidak, langsung aja jawab tidak. Karena kasih jawabannya ya. 1,0 tulis aja gini. 1R0 dan 0R3, tapi gini aja deh. 1 tidak R3. Atau pakai bahasa biasa juga. Tapi tidak 1R3 gitu ya. Kalau yang iya, kalian harus kasih tahu ya potretan kalian gini. Kalau tidak mah kasih tahu satu aja. Contoh yang ininya, counter example-nya. Ada yang mau nanya buat ini, tiga sifat ini? Udah pada ngerti berarti ya. Ada bonus, soalnya makin aneh-aneh ya. Oke, aman katanya. Untuk yang soal ini, kemungkinan besar juga nggak keluar. Cuman kalau keluar, kayak UTS kemarin kan, UTS kemarin masih ingat nggak? Kita tuh disuruh ngebuktiin, tapi nggak segampang contoh soal. Nah, ini juga dikasih bonusnya ini susah ya, nggak segampang contoh soal. Kita disuruh ngebuktiin relasi untuk himpunan bilangan bulat. A, R, B, 3 membagi habis, ini membagi habis ya, divides. 3 membagi habis A min B. Terus mana himpunannya? Kita nggak tahu kan ya. Himpunannya itu apa? Bilangan bulat. Nggak dikasih kayak tadi. Kalau kayak tadi kan enak tuh. R-nya udah tahu lah, A-nya udah tahu lah. Kita ngebuktiin tinggal lihat itu. Tapi kalau kayak gini, kita ngebuktiinnya nggak bisa dimasuk-masukin ya. Kita harus benar-benar ikutin yang ini, ikutin ini. Tiga sifat ini. Pertama kita coba deh refleksif dulu. Kalau refleksif itu untuk setiap X, tadi apa? Elemen dari A, maka
XRX. Oke, harus gini ya. Kita harus ngebuktiin kalau untuk semua X-nya, XRX harus berlaku. Nah, ini gimana caranya? Aneh ya. Pertama kita harus ini dulu sih. Kita harus tulis dulu ini ke bahasa matematika yang persamaan yang jelas gitu. Ini ya, 3 habis membagi A kurang B. Kalau habis membagi, artinya A min B dibagi 3 itu bilangan bulat. Kita bilanglah di sini K. K bio bulat. Kita ngomong gini. Terus supaya nggak ada pecahan, kita gampangin tiganya pindahin ke kanan ya. Soalnya ini kali 3, ini kali 3. Jadi A kurang B sama dengan 3K. Ini adalah si relasinya itu ngomong gini. Oke, kita tulis di sini ya. A kurang B sama dengan 3K. K bio bulat. Terus kita cobalah masukin di sini. Dia bilang kan ARB ya. Ini ARB. Kita maunya XRX. Buat bikin kayak gini ya. X kurang X sama dengan 3K. 0 sama dengan 3K. Terus K-nya bilangan bulat ya. Ya bisa lah ya, kan pilih aja K. Pilih K sama dengan 0. Kan 0 juga bilangan bulat ya. Jadi terbukti langsung 0 sama dengan 0. Oke, berarti refleksif ya. Sampai situ dulu. Selanjutnya, simetris. Kita lihat di sini, untuk setiap XY elemen A, untuk setiap X, Y elemen A, kalau XRY haruslah YRX. Harus gini ya. Oke, kira-kira gimana nih? Sama ya kayak tadi. Sama kayak tadi. Kalau kita ada ARB, kita ganti jadi XRY. Berarti X kurang Y sama dengan 3. Di sini kita panggilnya R aja ya. Terus nanti kita pakai S. Berarti RS bil bulat. Terus kita punya lagi YRX. YRX gitu kan ya. ARB kan A min B. YRX berarti Y min B. Y min X, sorry. 3S, kita bilang gini aja. Nah, gimana kita buktiin kalau yang atas ini benar, yang bawah ini benar? Gimana? Kita substitusi ya. Jadi ini kan kita dapat nih. Y sama dengan 3X ditambah X. Ke sini. Kita pakai ini. 3S tambah X sama dengan 3R. X kurang X, habis. 3S sama dengan 3R. Ya udah, kalau bilangan bulat, ya bisa ya. Berapapun bilangan bulatnya, dua-duanya kan, atau enggak jangan gitu deh. Kita, ya udah gini aja. 3S. Ngomongnya gini, berapapun S-nya, pasti kelipatan 3, pasti ada R. Berapapun S, pasti ada R. Pasti ada R yang memenuhi. Apa bisa gini? Ya udah kita masukin aja, kita coba ya. Misalnya S-nya 10. Kita dapat di sini ya, 3S kan. S-nya 10, 30. 3R, 3R. R-nya pasti ada ya. R-nya pilih aja 10 kan sama. Oke, berarti. Ya, sampai sini ada yang mau nanya dulu?
Kalau kayak gitu bukan XRX. Yang mana yang bawah? Yang bawah bukan XRX, soalnya kan kita kan tadi ini simetrisnya gini. XRY maka YRX. Kita ngomongin simetris ya. Kalau refleksif udah sampai sini aja. Sampai sini udah refleksif. XRX kan ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Atau masih belum jelas? Ya, kenapa harus R sama S? Kenapa nggak K saja? Soalnya gini, dia kan bilang gini, kalau XRY maka YRX. Kita boleh pilih ininya, ini kan kita ngada-ngadi. Ngadi-ngadi kan si X-nya, si K-nya. Ya, kalau mau pilih K lagi juga nggak apa-apa. Cuman nggak selalu berlaku. Jadi dari sini kan yang dibilang kan ini kan ya, bukan yang dibilang K-nya. K-nya ini kita kan ngadi-ngadi. Atau nggak milih bebas gitu. Yang penting K bilangan bulat. Dia kan ngomong gitu. Yang penting semuanya bilangan bulat. Ya, gimana ya? Kalau kalau A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, terus bisa dibagi tiga, hasilnya adalah suatu bilangan bulat juga, hasilnya berarti kita nggak peduli lah. A-nya mau dimasukin berapa juga. Kalau kata si relasi ini kan kalau dibagi tiga nggak ada sisanya. Habis membagi habis ini nggak ada sisa atau modnya nol. Kalau di sini mod tiganya nol, mod tiganya nol gitu. Makanya kita bisa pilih. Ini bisa kita pilih R sama S. Atau nggak gini deh. Dari sini ya, hapus saja ya. Hapus saja. Ada sih cara yang mungkin yang lebih enak. Kita coba aja. Pakai warna ini. Ini kan ternyata bisa dieliminasi aja ya. Kita tinggal tambah. Nanti dapatnya habis ya, nggak bisa berarti. X kurang Y, Y tambah. Oh, nggak bisa. Berarti harus kayak tadi sih. Ini adalah XRY, ini adalah YR. Intinya gitu ya. Intinya mah nggak usah terpaku sama ini. Kita terpakunya sama ini. Tiga habis bagi A kurang B. Kayaknya udah sih. Kita lanjut transitif aja. Ya, 3R kurang 3S sama dengan 0 kalau dieliminasi. Iya, berarti itu nggak membuktikan apa-apa kan? Kita maunya membuktikan. Jadi harus di itu. Oh bisa sih eliminasi. Cepat aja lah ya. Kan X kurang Y sama dengan tadi 3R. Y kurang S, Y kurang X sama dengan 3S. Ini kita balik aja kali negatif satu berarti. Kali negatif satu artinya ini X kurang Y sama dengan min 3S. Ini ya. Ngerti kan ya kalau ini ke sini mah kita kali negatif satu semuanya. Udah gitu kita hapus biar melihatnya gampang. Tinggal di jumlah. 2X kurang 2Y. 2X kurang 2Y artinya 2X kurang Y sama dengan 3R kurang S. Ya gimana ya? Nggak membuktikan juga ya sebenarnya. Nggak jadi, berarti nggak bisa. Sorry, sorry. Ya udah, lanjut aja. Pakai yang tadi aja deh, kalau mau cari aman mah. Daripada eliminasi, kita takutnya salah. Tapi kalau bisa, bagus. Lanjut ya, transitif. Untuk setiap X, Y, Z elemen A.
untuk setiap X, Y, Z elemen A. X, R, Y berarti bukan ini. Sorry. X, R, Y dan Y, R, Z. Maka X, R, Z. Ini juga harus kita tulis sih semuanya. Kita tulis, terus kita bandingin lagi. Kita harus bisa nulis berarti langsung aja ya. X kurang Y sama dengan 3S. Y kurang Z sama dengan 3R. S, R bil bulat. Kalau ini kita eliminasi aja, cobain. Kita tambah berarti. Tambah X kurang Z. 3S tambah R. Kalau X, R, Z dia bilang apa? Ini dia bilang X, R, Z. Ini X, R, Z. X kurang Z sama dengan 3K atau apa ya. T aja lah ya. Ya udah, berarti pasti ada T kan. Kalau kita punya S sama R, bilangan bulat, pasti ada T. Maka terbukti. Ngomong aja gimana ya. Untuk setiap S, R, pasti ada T yang memenuhi. T elemen bilangan bulat. Berarti transitif. Kalau ini ada yang mau nanya, kenapa ini T lagi? Itu mah kita bebas ya. Udah lah ya, kita lanjut. Berarti kalau misalnya ada yang salah, boleh PC aja ya, atau mau chat juga. Ntar kita cek sama-sama. Tapi kalau ternyata masih salah juga, chat lagi. Bisi kita tidak sepakat, malah ternyata yang benar yang itu. Oke, kita lanjut. Ada equivalence relation. Equivalence relation itu yang refleksif, simetri, dan transitif. Kalau ditanya misalnya, apakah R equivalence relation? Jawabnya gini, kita buktiin dulu refleksif, kita buktiin simetri, kita buktiin transitif. Karena refleksif dan simetris dan transitif, simetrik dan transitif, maka R equivalence relation gitu aja. Kalau misalnya salah satunya tidak, maka R tidak equivalence relation. Oke, lanjut. Terus ada sifat lain sih ini tentang kesimetrisan, simetris, antisimetris, dan asimetris. Yang perlu diperhatikan sih ini ya untuk setiap juga. Artinya apa? Artinya kalau kita punya R, simpulan R misalnya 0,0, sorry, ini 0,1 aja deh. Kalau misalnya ini kan nggak simetris ya, soalnya kalau simetris harus ada 1,1, baru bisa simetris. Misalnya A-nya 0,1. Kalau ada 1,1 baru bisa simetris. Tapi di sini kan nggak 1,1, maka ini nggak simetris. Kalau nggak simetris, apakah selalu asimetris? Nggak juga, soalnya di asimetris dia bilang untuk setiap XY, kalau XRY nggak boleh YRX. Sorry, bukan gini ya. Ini harusnya 1,0 ya, soalnya kan simetris. Kalau simetris harus ada 1,0. Oke, berarti contoh ini nggak valid sih sebenarnya. Tapi valid juga. Asimetris untuk setiap XY elemen A, kalau XRY, kita pilih aja X sama itunya 0 ya. 0R0, maka nggak boleh 0R0. Ini kan true, ini false. Berarti ini nggak simetris, nggak asimetris juga. Apakah antisimetris?
nggak tahu ya. Kita juga harus ngebuktiin. Nggak ada, pokoknya nggak ada lawan kata di sini mah. Kalau simetris belum tentu, kalau nggak simetris belum tentu asimetris. Semuanya harus kita cek. Oke, yang penting di sini sebenarnya asimetris sih. Artinya gini, kalau ada 0,1, 1,0, ini salah. Soalnya dia bilang kalau XRY misalnya 0R1 dan 1R0, maka X harus sama dengan Y. Ini kan tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Berarti ini tidak anti. Betul lah ya. Intinya gitu. Oke. Terus, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut aja. Ada poset. Poset ini bedanya sama equivalence. Kalau tadi equivalence kan refleksif, simetris, transitif. Kalau poset refleksif, anti simetris, dan transitif. Bedanya itu aja. Cara buktinya sama. Buktiin ini, buktiin ini, buktiin ini. Cara buktinya tadi ya, pakai yang ini. Ini buat buktiin. Oke, ini udah dibahas sih tadi di tugas kelompok nomor 1. Bukan tadi, kemarin-kemarin. Kita nggak usah bahas ini. Ya, poset bisa digambar hasil diagramnya. Pasti bisa. Harus bisa. Kalau nggak bisa digambar, bukan poset. Oke, lanjut. Ini yang belum dibahas. Elemen-elemen dari hasil diagram. Ini contoh hasil diagram ya. Ini contoh hasil diagram. Kita ganti warna dulu aja. Warna merah. Ada elemen-elemennya. Ada namanya maksimum. Artinya satu yang paling atas. Ini kelihatan lah ya. 3. Langsung dapat. Minimum satu yang paling bawah. Di sini nggak ada. Adanya 3 yang paling bawah. Berarti karena tidak satu, nggak ada. Maksimal yang paling atas. 3 doang. Minimal yang paling bawah ada 3. Pakai himpunan aja. 1, 9, 2. Atau 1, 2, 9. Nggak masalah urutan. Ini pakai himpunan aja biar konsisten. Nggak juga nggak apa-apa sih. Nah, ini baru kita masuk ke LB sama UB. Ini irisan. Irisan kenapa? Karena nanti kita bahas aja. Oke, pertama, intinya gini. Power bound adalah dia dan bawah-bawahnya. Untuk masing-masing yang dikasih tahu, yang ditanya. Misalnya gini pertanyaan. LB dari 3, 5, dan 6. Berarti dia dan bawah-bawahnya 3, dia dan bawah-bawahnya 5, dia dan bawah-bawahnya 6. Kita coba aja di sini. 3 dan bawah-bawahnya. Berarti yang kayak gini ya. Semuanya kan bawah-bawahnya ya. Maksudnya bawah-bawahnya apa? Yang bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Semuanya bisa dijangkau sama si 3. Kita ganti hijau aja. Berarti yang 5 sekarang. Yang 5, dia dan bawah-bawahnya. 5 dan bawah-bawahnya. Berarti ini. Ini. Terus ganti warna lagi. 6. 6 dan bawah-bawahnya. Ini. Ganti warna lagi. Irisan. Warna kuning. Gitu. Irisan dari 3 irisan ini. Ini ya berarti. 6 dan 1. Berarti kita jawab. LB dari 356 adalah 6,1. Oh ya, kalau di slide ini ada yang salah ya. Si orangnya ngelingkarinnya salah. Yang ini yang benar. Dari mana-mana juga dianya termasuk. Bukan bawah-bawahnya doang. Oke, terus kita hapus sih sebenarnya harusnya. Ini ngerti lah ya. Kita iris yang tiga-tiganya masuk lah ya. Kita hapus aja dulu. Lanjut, kalau upper bound gimana? Dia dan atas-atasnya. UB dari 6 dan 9 apa? 6 kan atas-atasnya ini. 9 kan atas-atasnya ini. Irisannya yang mana? Yang ini. 3, 4, 5. Oke, nggak usah ganti deh, hapus aja. 3, 4, 5. Kenapa 6 nggak masuk? Soalnya tadi 9 kan lewat sini. 6-nya nggak masuk. Greatest LB. 1 LB tertinggi. Berarti kita cek dulu. 1 sama 2, LB-nya apa? Begini ya. Cari LB. Baru cari 1 LB tertinggi. 1 sama 2, LB-nya apa? LB apa artinya? Dia dan bawah-bawahnya.
Kalau satu dan bawah-bawahnya nggak ada. Dua dan bawah-bawahnya nggak ada juga. Irisannya mana? Nggak ada irisan, soalnya disjoin ya. Nggak ada. List UB atau L, baru cari yang terendahnya. LUB dari 69. Tadi kita udah tahu ya, UB-nya kan 345. Artinya yang ini. Kita cari yang terendah. Yang terendah mana? 5. Itu jawabannya 5. Gitu aja. Mungkin harusnya nggak ada pertanyaan sih. Ya, kita lanjut. Oh, udah langsung ke graf. Ada yang mau nanya dulu buat relasi? Nggak ada, kita lanjut ya. Graf lumayan banyak. Ini yang kita bahas, definisi basic properties, terus trail page circuit, matriks representasinya, isomorphism, sama coloring graph. Mulai aja. Definisi dan terminologi. Kita definisi dulu. Kita harus punya himpunan PG. Isinya adalah vertisesnya atau vertex-vertexnya. Vertex itu kalau nggak salah simpul ya. Artinya gitu ya. Misalnya punya dua simpul, grafnya kayak gini. V1, V2. Harus punya VG kayak gini. Nggak boleh kosong. Kalau kosong bukan graf. Kalau satu doang, boleh. Kayak grafnya ini doang gitu. Ini graf juga. Edges-nya kosong boleh. Yang penting satu titik juga kita bisa bilang itu graf. Terus kita punya juga EG, artinya si edges-nya atau sudut-sudutnya ya. E1, E2, misalnya gitu. Nah ini E1, ini E2. Nah, itu definisinya gitu aja sih. Terus terminologinya ada banyak di sini. Pertama edge-nya. Edge itu apa? Edge itu adalah sesuatu yang nge-connect endpoint ke endpoint. Nah gini kan, E1. Kita dari endpoint ke suatu endpoint. Endpointnya apa? Kita di sini ngomongin graf, anggap aja vertex. Misalnya V1 ke V2 gitu ya, ini namanya edge. Apa yang terjadi kalau dia ngubungin V1 ke V1? Artinya dia self loop ya, berarti dia gini. Set F1 ke V1 ke V1 gitu. Oke, itu edge. Terus edge ngeloop kalau cuma punya satu endpoint. Kita udah gambar tadi ya. Kalau endpoint cuma V1 doang, terpaksa dia muter ke sini kan. Cuma punya satu. Ini namanya loop. Sesuai dengan artinya loop kan kayak iterasi gitu ya, mengulang. Artinya dia ngulang balik ke sana. Terus paralel. Paralel juga kayak artinya sejajar. Kalau endpoint-nya sama dengan edge lain. Berarti di sini kita udah gambar tadi, kita bisa bilang E1 paralel E2 gitu aja. Endpoint-nya sama-sama V1 V2. Oke. Terus vertex yang dihubungkan edge disebut adjacent. Berarti ini apa? Ini V1 kita hubungin dengan V2 lewat E1. Artinya V1 adjacent atau AJ aja V2 gitu. Vertex yang ngeloop berarti adjacent ke diri sendiri. V1 ngeloop berarti V1 adjacent V1. Vertex kalau nggak ada edge isolated. Misalnya ada V1, ada V2, ada V3 yang connect gini doang. Ini isolated. Si V1 terisolasi lah ya. Oke. Beres. Lanjut. Terminologi. Loop dan nggak ada parallel edges. Kalau ada gini, nggak boleh. Berarti simple. Nggak boleh ada self loop gini.
paralel. Complete graph artinya semua pair itu kan pasangan. Misalnya A, B. Yang berbeda, A nggak bersama dengan B, punya sebuah, misalnya kita punya gini. Oke, kita kasih aja S1. Kalau misalnya ada 3, 2, 3. Ada 4 di sini, misalnya. V4. Kita harus kasih edge ke semuanya. E4, E5, E6. Oh, nge-lag ya? Nggak tahu. Nge-lag nggak? Aman ya? Oh, berarti di lu yang lag nih. Oke, lanjut ya. Ya, ini udah diinin sih. Vertis berbeda, artinya apa? Artinya nggak boleh A ke A gitu. Misalnya self loop kan ini. Harus berbeda, artinya nggak boleh self loop, artinya nggak boleh paralel karena punya sebuah edge. Kalau punya dua buah salah, nggak boleh. Harus punya sebuah. Semua artinya apa? Artinya kalau misalnya kita hilangin satu aja di sini, si E4, ini bukan complete graph, bukan complete. Kenapa? Karena V1, V4 nggak punya sebuah edge. Itu ngomongnya kalau ditanya. Ini bukan karena ini. Kalau nggak kebaca, berarti nanti kan nonton video aja. Diulang ngomong apa. Oke, terus selanjutnya ada bipartite graph. Kita ganti warna deh. Bipartite graph. Intinya apa? Intinya kita punya vertices, V-nya. Kita bisa bagi dua kelompok dan edge-nya harus nyebrang. Nyebrang kelompok-kelompoknya. Kayak gini. A, B, C, D, E. Berarti harus kayak gini, harus nyebrang edge-nya. Ini bipartit. Ini juga bipartit. Ini juga bipartit. Ini nggak bipartit. Kayak gini nggak bipartit. Kenapa? Karena ini nggak nyebrang ya. Wajib nyebrang. Kalau mau jelas bikin pulau aja 2 biji. Bipartit. Wajib nyebrang pulau gitu. Oke, komplit bipartit. Bipartit yang komplit. Wow. Tiap vertex punya edge nyebrang ke semua. Oke, sama aja kayak bipartit. Bedanya apa? Bedanya tiap tiap vertex harus bisa nyebrang. Ini ya. Kita A dulu. A-nya pasti harus punya edge-nya buat nyebrang ke semua. Harus kayak gini. B juga harus kayak gini. C juga harus kayak gini. Nah, ini bipartit yang komplit. Kalau misalnya ini doang, nggak komplit. Harus ada. Kalau misalnya gini, bukan bipartit. Apalagi bipartit yang komplit. Bipartit aja bukan. Berarti gini. Oke. Ya, ini cuma terminologi aja. Lanjut. Ternyata ada namanya directed graph. Artinya graph yang directed. Jadi graph kalau kita punya V1, V2, edge-nya punya arah. V1 punya arah. Kalau misalnya ada yang nggak punya arah, ini directed graph bukan. Bukan, ini mah graph abal-abal. Harus punya edge. Biasanya kalau directed graph, semuanya punya direction. Kalau undirected graph, semuanya nggak punya direction. Terus gini. Boleh nggak gini? Boleh. Suka-suka itu mah. Yang penting ada direction ya. V1 gini, V5. Mau ngeloop 10 kali di V1 juga nggak apa-apa. Ini ya directed graph. Terus ada beberapa terminologi yang ada nama alternatifnya. Kalau ini tadi kita ngomongnya edge, ini kita bisa ngomongin arc sekarang. Oke, vertex kita bisa ngomongin node. Sebenarnya undirected juga kita bisa ngomongin node sih, cuman kurang umum aja. Tapi justru banyak orang ngomongin node biar gampang. Terus ada parallel edge. Kita ganti jadi multiple arc. Berarti M4 ke 1 multiple arc. Ya. Oke, terus ada subgraph. Ini inti dari intinya gini. F subgraph G
Sorry. Kalau EF subset EG dan VF subset VG. Tadi kita ngomong kan, kalau kita punya graf G, kita pasti punya VG, kita punya EG. Kalau kita punya graf F, kita punya VF, kita punya sorry, ya, EF. Misalnya V-nya V1, V2. Ini gini. H-nya E1, E2. Kalau VF-nya nggak ada, terus E-nya E1, E2, ini subgraf bukan? Coba di chat tebak aja. Bukan, kata Florence. Kenapa? Kan VF subgraf PG, EF juga subgraf EG. Kenapa? Mau nebak aja. Iya bukan, soalnya ini F bukan graf. Kan tadi kita bilang VF nggak boleh kosong. Ini bukan grafnya. Minimal ada satu lah. Minimal ada satu V1. Kalau V3 nggak boleh, harus subset. Ini harus subset ini harus subset ini. Paham lah ya? Kalau E-nya bukan kosong, subset juga. Tapi ini nggak boleh V3, V1. Jadi kita punya graf, ribet banget. Gini, 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 gini. Terus kita bilang ini subgraf ini bukan. Ya, subgraf. Bisa ngomong gitu. Lanjut ya. Ada weighted graph. Kalau tadi directed graph, graph yang directed. Kalau weighted graph, graph yang weighted sekarang. Semua edge-nya, kalau tadi kan punya arah, ini punya weight, alias punya nilai bobot. V1, V2, edge-nya gini, boleh directed, boleh undirected. Kita ngomongin yang dibahas aja ya, undirected. Misalnya bobotnya 5 aja. Berarti S1 bobotnya 5. Udah ini weighted, cuman gitu doang. Tambahin aja angka di sini 6. Ini ada beban. Bobotnya sorry. Oke, lanjut handshaking theorem. Intinya ini, kalau kita tahu tahu edge dari graf ini ada berapa banyak, kita bakal tahu total degree-nya berapa. Dan sebaliknya, kalau kita tahu total degree-nya berapa, kita bisa tahu edge-nya. Degree udah dijelasin si Ibu juga. Kalau misalnya kita punya node V1, kayak ini degree-nya 2 ya. Soalnya coba kita zoom. Eh, ya udahlah nggak usah. Soalnya ini di V1 ini garis yang keluar ada 2 biji ya. Ini 2, berarti degree-nya 2. Kalau kayak gini satu. Kita ngomongnya total degree berarti sama sudah 4. Edge-nya ada 2. Benar ya, berarti total degree graph 4 sama dengan 2 kali edge-nya di sini kan ada 2. 4 sama 2 kali 2 benar. Oke, fun fact, kalau di directed graph ada out degree dan in degree. Ya gitu aja. Kalau gini mah berarti keluar kan out degree. Kalau gini berarti in degree-nya si V1. Lanjut. Nah, ini banyak juga ya materinya. Oke. Kita bahas satu-satu dari paling simple walk. Sesuai namanya jalan. Nulisnya selang-seling V dan E. Belum tentu V1 E2 gitu-gitu ya. Kan V-nya nggak harus V. Kayak di sini ini vertexnya tuh disimbolin pakai U. Terus edge-nya pakai F. Jadi ngomong nulisnya gitu. U1 U1 F1 U2 terus mana F7. F7 ke sini. Berarti U4. F6 U4. Berarti ini jalannya kayak gini walk-nya. Trivial walk U1. Contohnya ini U1. Berarti jalan di tempat. Diam doang. Set. Oh, udah beres. Berarti itu namanya trivial walk. Close walk itu V awal sama dengan V akhir. Jadi kita dari sini jalan sini. Kemana tuh muter-muter kemana. Balik lagi ke U1. Nah itu close walk.
Oke, masuk ke yang ribetnya. Trail. Walk tanpa ngulang edge yang sama. Kalau di sini kan tadi kita gini. Set F7. Terus ke sini. Ini trail bukan? Ini trail bukan? Iya, cenah. Iya, benar. Iya, trail juga. Iya, trail ya. Soalnya kan yang trail tanpa ngulang vertex yang sama. Berarti kita trailnya kita harus baca lagi dari sini kan. Jadi kayak rekursif. Path adalah walk tanpa ngulang edge yang sama, tanpa ngulang vertex yang sama. Walknya kita baca lagi dari atas lagi. Jadi path adalah jalan tanpa ngulang edge yang sama, tanpa ngulang vertex yang sama. Bacanya gitu ya. Terus circuit juga nanti kayak gitu. Gitu juga. Biar enak aja sih. Kalian sambil ngelihat PPT boleh kan. Nggak usah dihafalin juga. Oke, kita bahas path aja. Oh iya, kalau yang tadi itu path bukan. Coba langsung aja tebak. Kan katanya. Kenapa? Soalnya ini ya, umpatnya 2 kali. Kan kita nggak boleh vertex yang sama, harus beda. Nah, sirkuit trail yang balik ke vertex awal, alias close walk tanpa edge yang sama. Ini pilih salah satu aja, kalian mau baca enakan yang mana? Kalau mau baca yang ini, kita baca yang ini aja deh sekarang mah. Trail yang balik ke vertex awal. Berarti walk tanpa ngulang edge yang sama, yang balik ke vertex awal. Berarti vertexnya boleh sama nggak? Boleh. Jadi gini. Yang oh gini nggak boleh, nggak bisa. Pokoknya kita awal harus sama dengan akhir, terus edge-nya nggak boleh sama. Berarti boleh gini, 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 gini. Ini adalah sirkuit. Kenapa boleh muter gini? Boleh kan vertex boleh sama, sama aja. Sama aja kayak trail. Yang nggak boleh adalah edge yang sama. Ini edge-nya masing-masing satu, nggak apa-apa. Kalau gini, 2 kali muter, nggak boleh ya, edge-nya double. Simple circuit. Circuit tapi vertex samanya hanya vertex awal. Berarti kalau tadi kita ke sini, tadi kita muter kan? Nah ini vertexnya sama 4 2 kali. Padahal dia bukan vertex awal. Berarti ini nggak boleh muter ke sini kita. Dari sini harus jalan ke sini. Baru jalan ke sini. Itu baru namanya simple circuit. Oke. Ini ada TLDR juga. Cari yang mana aja. Lalu cek tabel yang ada di PPT sebelum ngapa-ngapain. Soalnya di PPT ada tabel ya. Kalau trail itu boleh nggak note sama, boleh nggak apa vertex sama, boleh nggak edge sama, ada yes no-nya. Cuman kalau kalian baca ini juga cukup sih. Tapi kalau mau cari aman silahkan. Ada yang mau nanya dulu untuk ini trail pad circuit? Nggak ada, udah pada ngerti ya. Nah ini bonus. Ada berapa kemungkinan pad untuk mencapai C dari A? Dari A kita mau ke C. Pad. Pad apa? Pad sama, nggak boleh. Pad sama, nggak boleh. Coba ada berapa kemungkinan jalannya? Padnya. 4 katanya. Setuju nggak? 4. Ya benar ya. Bisa ke sini kan. Set, 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 set. Gampang ya kalau pad mah. Kayak apa ya, kayak SMA juga ada kayaknya. Nah ini trail sama. Ada berapa kemungkinan, bukan trail sama. Ada berapa kemungkinan trail untuk mencapai C dari A? Kalau trail tadi apa? Edge-nya nggak boleh sama. V-nya boleh sama ya. V sama oke. Gimana nih? Dari A ke B, boleh ke A lagi loh. Boleh ke A lagi, boleh ke B lagi, ke C. Ada berapa kemungkinannya? Ini teka-teki aja sih. Kalau keluar, mungkin juga keluar sih. Cuman kerjanya kayak teka-teki.
4 juga kayaknya. 4 ya, tapi belum belum beres itu. 4 itu pertama kita boleh gini kan, boleh jalan normal gini, ada 4. 4. Terus boleh juga kita jalan yang bolak-balik. Set, 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 set. Ini udah ada 1. Ada berapa kayak gitu? Nah, oh iya ya, sana. Nah, ini gimana cara mikirnya? Cara mikirnya adalah gini. Di sini kan ada 4 edge. Kita bisa nge-trail dengan milih 1. Berarti kita bisa 4C1 atau 4P1 ya. Soalnya dia bisa ini. Urutannya boleh dibalik. Ya kan, maksud apa ya? Urutannya tuh penting. Kalau kayak gini, kayak gini, kayak gini, beda kan sama yang lewat atas dulu, baru lewat bawah. Berarti 4P3 tambah 4P3. Kenapa P3? Kenapa nggak P4? Soalnya kan kita ngelewat E-nya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau kita 4 kali, set, stuck di A. Kita nggak bisa nyebrang ke sana. Jadi ini jawabannya adalah 4 tambah 4P3. Kalau nggak salah 4 tanda seru sih. 20 berarti. Ya enggak. 4 tanda seru berapa? 4 kali 3 kali 2. 24 tambah 4. 8. Bener nggak tuh? 28. Bener nggak ya? Oke lah, itu nanti dipikirin aja. 4 tanda seru nggak sih? 4 tanda seru per 3 tanda seru. Atau per 1 tanda seru. Entahlah, kalian hitung aja. Ada berapa kemungkinan Wolf untuk mencapai C dari A? Ayo, coba ada yang mau debak nggak? Clue-nya banyak. Ada berapa? Wolf kan boleh ya, boleh kayak gini. 1000 kali muter-muter juga boleh. Oh ini katanya 4P3 sama dengan 4 tanda seru. 4 tanda seru berapa? 28. Oke, kalau Wolf itu ada tak hingga banyaknya. Soalnya kita bisa jalan seberapa lama juga. Bisa sampai 1 juta kali kan. Wah gila, itu mah banyak pisan, bebas. Yang namanya juga jalan doang. Nggak ada syarat. Lanjut ya ke connected, disconnected graph. Connected intinya satu pulau. Misalnya gini, ini satu pulau ya. Anggap aja ini satu pulau. Ini connected. Kalau misalnya ada kayak gini, ini connected nggak? Connected. Soalnya dia masih satu pulau juga. Kalau kita hapus ini, nah ini baru disconnected. Ada 2 pulau. Intinya gitu biar gampang. Berarti lah intinya. Ada planar graph. Graph yang bisa dibentuk supaya edge-nya nggak pernah nyebrang satu sama lain. Contoh, misalnya kita punya graph kayak gini. Ini kan ada yang nyebrang edge-nya. Tapi kita bisa tukar posisi posisi ini. Hasilnya di gini. Jadi kotak kan. Misalnya ini awalnya A, B, C, D. Kita tukar berarti jadi A, B, D, C. Nah, ini kan planar. Berarti ini planar. Gitu ya. Singkat aja. Waduh, udah mulai aneh-aneh. Ada namanya Euler circuit. Euler circuit untuk graf G adalah sirkuit yang lewat semua vertex dan semua edge. Wajib lewat semuanya, cuman kalau edge cuma boleh 1 kali. Kalau vertex boleh berkali-kali. Terus V awal harus V akhir. Kan sirkuit ya namanya. Sirkuit. Teoremanya wajib connected. Kemudian tiap vertex degree-nya genap. Kita lihat contoh di sini. Kita cek degree masing-masing. Di sini degree-nya 2, 2, 4, 2, 2. Berarti dia pasti punya Euler circuit. Cuman yang mana? Kita pilih aja bebas sih. Misalnya yang ini. Set, 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 set. Oke, berarti kita udah nemu sih, langsung aja. Yang penting dia lewat semua edge, tapi 1 kali doang. Nggak boleh set, set gitu, nggak boleh. Paham lah ya kalau ini mah. Ada namanya Euler path, Euler circuit, tapi V awal nggak boleh V akhir. Wajib visit semua edges, max 1 kali, masih sama dengan yang tadi. Vertex boleh berkali-kali. Wajib connected, tiap vertex degree-nya genap, kecuali V awal dan V akhir harus ganjil. Kalau tadi kita udah ngitung, nah ini nggak ada Euler path-nya. Nggak usah dicari-cari juga udah tahu nggak ada. Soalnya V
awal dan V akhir harus beda dan si vertexnya degree-nya harus ganjil. V awal V akhir harus ganjil. Kita pilih aja ini V awal, ini V akhir. Coba kita ganjilkan mereka jadi satu. Berarti kita hapus ini misalnya. Hapus ini juga ganti jadi 2. Kalau ini baru ada ya. Kita ganti warna. Di sini set, 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 set. Nah, ini ada path-nya. Kalau ini hilang ya. Kalau ini ada, nggak ada. Oke. Ada juga selain Euler, Hamiltonian. Simple circuit yang harus visit semua vertis. V awal, V akhir. Nggak wajib lewat semua edges kalau lewat max 1x. Berarti gini. Set, 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 set. Nah, vertexnya max 1 kali kecuali di awal akhir Hamiltonian circuit. Ini kan V awal di sini. Ini boleh beberapa kali. Terus kita mau ke sini boleh nggak? Wah, nggak boleh soalnya vertis max 1x. Berarti ini udah visited kan? Berarti nggak boleh. Berarti stuck di sini dong kita. Stuck di sini berarti V awal tidak sama dengan V akhir. Berarti ini nggak ada Hamiltonian circuit. Kalau yang path, path itu adalah path yang harus visit semua vertis. Ya ini udah digambar sih. Ini kan, ini berarti ada. Path tadi ingat lagi eh, jalan, cuman setiap edge 1 kali, setiap vertex maksimal 1 kali juga. Gak wajib lewat semua edges ya. Ini kalau nggak dilewatin juga nggak apa-apa. Hamiltonian path ada. Oke. Nah ini udah mau akhir sih sebenarnya. Adjacency matrix. Ini adalah referensi. Kalau kita punya graf kayak gini, kita mau store data kayak gini, kan bingung ya. Oh gimana caranya? Masa kita SS kayak NFT? Kan nggak tahu ya. Si komputer nggak bisa ngebaca. Nah kalau di sini kita bisa tulis dalam bentuk matriks supaya komputer ngebaca enak dan kayak gini. Kan kalau kita matriks kan ada ukurannya. Ukurannya harus n kali n. N ini adalah size dari si VG lah ya. Size dari si VG. Misalnya ini graf G namanya. Bahasa manusianya mah banyak V-nya ada berapa? Ini ada 4 kan, berarti kita bikin 4 kali 4. Kita kotret aja lah ya, ini 1, 2, 3, 4. Kalau ngejawab mah kayaknya nggak boleh sih. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kita kotret aja 1, 2, 3, 4. Udah ukuran N kali N, kita baru mikirin di sini. Mau diisi apa si matriksnya? Ini, VIJ dan VIJ. Misalnya matriksnya isinya A ya. AIJ adalah eh, banyak banyak edge dari, nggak dari sih, banyak edge yang menghubungkan I dan J atau vertis I dan vertis J. Buat yang ini ya, ini adjacency matrix buat yang undirected. Buat yang undirected. Jadi di sini kita coba satu-satu. Berarti banyak edge yang menghubungkan V1 dan V1. Menghubungkan V1 dan V1. Cuman ada E1, berarti 1. Terus kita lanjut ke yang ini. 1, 2. Banyak edge yang menghubungkan 1 dan 2. Oh, nggak ada ya, nggak ada yang menghubungkan. 1 dan 3 juga, oh nggak ada yang menghubungkan. 1, 4 juga nggak ada yang menghubungkan. Ini udah sih sebenarnya. 2 dan 1 kan sama aja dengan 1 dan 2 ya. Nggak ada juga. 2 dan 2 ada loopnya berarti ada. 2 dan 3. 2 dan 3 ada 1. 1. 2 dan 4 ada 2 ya. 2. 3 dan 1 nggak ada. 1 udah nggak ada. 3 dan 2. 3 mana? 3 dan 2. 1. 3 dan 3. 1. 3 dan 4 nggak ada. Nanti bakal gini lah ya. Kita cepat aja. Ini 2. 2 dan 4. Ya, kalau kita lihat sih ini
kayak simetris ya si matrisnya tuh. Ini sama ini sama ini. Emang gitu. Soalnya undirected. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Kita lanjut aja ini cepat juga. Untuk ukuran n kali n 1, 2, 3, 4. V1 ke V1 ada satu. Cuman ini kan directed ya. Jadi kita harus ngomongnya tuh dari dari satu ke satu ada nggak? Satu ke satu ada satu. Satu kedua nggak ada. Satu ketiga ada. Satu keempat nggak ada. Dua ke satu. Dua ke satu nggak ada. Dua kedua nggak ada. Dua ketiga ada. Dua keempat nggak ada. Tiga ke satu. Tiga ke satu ada. Tiga kedua nggak ada. Tiga ketiga nggak ada. Tiga keempat ada. Satu. Empat ke satu nggak ada. Empat kedua nggak ada. Empat ketiga satu. Empat keempat nggak ada. Berarti udah ada, jadi kayak gini. Oke. Ada yang nanya adjacency matrix? Kalau weighted gimana? Kalau weighted ini tinggal ganti weight-nya. Misalnya satu ke satu ini apa bobotnya 4, ini ganti 4. Itu aja. Misalnya E3 bobotnya 2, berarti satu ke tiga 2. Itu aja. Lanjut. Kira udah mau beres juga ya. Panjang banget materinya. Kita isomorfika. Intinya adalah graf G dan G aksen isomorfik kalau bisa dipetakan satu-satu untuk setiap vertexnya dan setiap edges-nya. Sering ya, lupa naruh. Untuk setiap vertex dari VG yang merupakan endpoint E dari EG. Untuk setiap V dari VX, ini berlaku untuk setiap, berarti bukan form titik yang ini, gitu. Berlaku GV endpoint HV. Oke, ini juga ada tugas kelompok, kita nggak usah bahas banyak-banyak. Endpoint itu apa? Kalau V1 endpoint E1 artinya E1 nyentuh V1, V1 E1. Ini nyentuh berarti V1 adalah endpoint dari E1. Berarti ini V1. Intinya nanti kalian bikin aja gini. Ini adalah G, pemetakan dari VG ke VG aksen. Terus kalian bikin juga H. Nggak usah H juga nggak perlu, mau F, mau C gitu, walaupun aneh. Nggak apa-apa sih. VG aksen. Pokoknya kalian bisa petakan aja. Petakan maksudnya gimana? Tuh gini. 1, 2, 3, 4. Misalnya si ini A, B, C, D. Kita bisa petakan nih. Set, 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 set. Misalnya gitu. Terus nanti edge-nya udah misalnya banyak. Ada sekian. Dari petakan gitu. Dengan catatan, ini ya harus diperhatikan ini. Yang kita petakan itu, vertisnya itu, endpoint-nya harus sama, nggak boleh tukar-tukar. Misalnya gini, E1 kan memetakan V1 ke misalnya V2. E1 kan V1 ke V2. Kalau kita nanti petakan E1, di sini E1 misalnya jadi C3, berarti C3 harus memetakan yang V1 dan 2. V1 dan 2 di sini apa? Berarti VA dan VB harus berlaku ini kalau dipetakan. Jadi nggak boleh asal petakan. Oke. Vertex coloring sama Westphal algo. Ini juga udah dibahas di tugas kelompok. Kita bahas singkat aja. Step 1, sort by degree, descending. Kita langsung aja ya. Di sini degree yang paling banyak kira-kira 7. Berarti 7 dulu. Berarti ya udah kita sambil warnain aja lah ya. Dari si 7 ini dia kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 degree. Ke 7 ada 6 degree. Kita warnain ini misalnya merah. Samping-sampingnya kita warnain beda yang warna yang lain. Ini bisa biru. Satu kita mau warnain biru tapi nggak bisa ya. Soalnya kan dia nyebrang sama ini. Berarti lanjut. Si 10. 10. Si 6. Si 3. Nggak boleh. Soalnya udah ada 10 biru di situ. Lanjut warna hijau misalnya.
Nah, dari sini degree yang paling banyak yang mana lagi nih? Nanti dicari ya. Anggaplah 9 yang paling banyak. Berarti 9 kita kasih warna merah ya, masih bisa merah. Terus degree yang lain, yang masih bisa merah mana lagi? Yang degree-nya gede. 5 kita kasih merah, boleh ya? Boleh nggak? Udah, kita kira-kira aja, kira-kira boleh lah ya. Kalau salah, nah nanti kalian cek lagi kunci jawaban si Ibu. Belum review sih ini. 6, oke. Nanti gini, ini nggak boleh biru, ini nggak boleh biru, nggak boleh merah, nggak boleh ungu juga. Ganti kuning berarti. Ini nggak berurutan sih, harusnya berurutan. Ya gini. Jadi ada 4 warna nanti. Itulah. Tri, dikit kok ini. Waktu kita juga udah dikit. Definisi lagi ya. Kita capek. Ya, graf yang nggak ada sirkuitnya. Kayak gini. Ini kan graf, nggak ada sirkuitnya. Berarti ini tree juga. Kalau gini bukan tree, soalnya dia bisa ngelingkar. Bisa ada sirkuitnya di sini. V awal, V akhir, gitu kan, sirkuit, ingat. Oke. Berarti ini kalau nggak ada ini tree ya. Kalau gini, ini juga masih tree. Forest apa? Tree yang disconnected. Ada beberapa tree, makanya disebut hutan. Contohnya gini. Ini forest ya, soalnya tree-nya ada dua di sini. Ada dua pulau. Kalau gini, ini tree biasa. Trivial tree, tree yang isinya satu vertex. Berarti gini doang. Nah, ini trivial tree. Rooted tree, tree yang salah satu vertexnya dipilih dari root. Dipilih jadi root. Misalnya kita punya kayak gini kan, kita pilih aja salah satu jadi root. Misalnya ini jadi root. Root itu mulai dari atas, berarti gini. Dia kan punya dua anak kan, si anak yang kanan ini, si anak ini punya 4 cabang. 1, 2, 3, 4. Terus dia punya 2 cabang, masing-masing punya satu. Tree-nya kayak gini. Kalau kita pilih root-nya, jadi semua tree itu bisa jadi rooted tree. Kita tinggal pilih aja salah satu jadi root. Root itu pasti di atas. Oke, ini ada terminologinya. Kita bahas leaf sama node dulu deh. Setiap ini adalah node, ini juga node, ini node. Kecuali yang paling bawah, yang nggak punya anak, itu daun. Berarti di sini daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daun. Node-nya ada berapa? Banyak. Oke, terus ada level sama height. Level itu karena kita berhitung, kita mulai dari nol ya. Berhitung. Ini adalah level satu, ini adalah level satu, ini level nol ya, ini level satu, ini level 2, ini level 3. Ganti warna deh. Itu namanya level. Height apa? Height itu levelnya paling banyak berapa? 3 ya, berarti height-nya 3. Children itu apa? Misalnya ini kita kasih nama V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11. Children-nya V1 apa? V2 dan V3. Ya. Children itu anaknya aja. Children dari V3 apa? V4, 5, 6, 7. Parent itu orang tuanya. V10 parentnya siapa? V2. Sibling itu saudara ya. Jadi V10 siblingnya siapa? V8. V4 siblingnya siapa? V5, 6, dan 7. Kalau ini bukan sibling kan? Bukan. Itu mah cousin ya. Saudara cousin. Tapi nggak ada sih diterima kayaknya. Descendant itu keturunannya. V1 keturunannya siapa? Semua ini ya. Ini adalah keturunan si V1. Anggaplah si V1 ini si buyut-buyut-buyutnya. Kayak pohon keluarga gitu. Ancestor. Ancestor itu pendahulunya. Misalnya V9. V9 ancestornya siapa? Ancestornya ini. V10 enggak ya. Yang ini juga enggak. Soalnya
nggak ada hubungan langsung. Anggap aja lah ini kan kayak apa ya, uncle kita, nggak ada, bukan bukan ancestor kita. Oke, gitu aja. Nah, binary tree sama kayak root tree. Ini root tree ya. Ini root tree. Sama, cuman setiap parent maksimal punya 2 children. Kayak gini. Satu children boleh nggak? Boleh. Childrennya punya 2 boleh nggak? Boleh. Childrennya children punya 3 boleh nggak? Nggak boleh. Maksimal 2 children. Left child dan right child sebutannya. Ini left, itu right. Itu aja. Full binary tree. Oke, bentar. Full binary tree adalah suaraku kedengaran nggak? Ya, masih kedengaran. Oke, masih kedengaran. Full binary tree. Binary tree yang setiap parent punya 2 children. Kalau ini kita mau jadiin full binary tree, kita tinggal tambahin ini ya. Udah sih. Soalnya setiap parent, ini kan parentnya cuma ada ini. Setiap parent punya 2 children. Oke, itu full. Height-nya berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Ini dihitung ya yang bawah. Height-nya ada 4. Enggak, height-nya 4, levelnya ada 4. Level 0 ini, level 2 ini. Ya, gitu doang. Minimum spanning tree, ini juga udah dibahas di latihan soal. Lihat kunjaunya aja. Spanning tree dengan jumlah weight semua edge minim mungkin. Jadi kalau kita punya tree, kayak tadi, tree, ya ini udah spanning tree ya. Kalau misalnya kita punya eh, graph, kita bisa bikin jadi tree. Jadi spanning tree namanya. Kita caranya adalah, misalnya itu graph awalnya kayak gini ya. Terus kita mau bikin tree dari sini, ya kita pilih aja yang paling murah jalannya. Tuh, misalnya kayak gitu. Ya, misalnya gitu. Berarti ini dihapus kan. Kita menghemat biaya gitu intinya mah. Ada kruskal sama prim. Nggak akan dijelasin jauh-jauh, udah ada di Kunjau juga. Kita nonton aja ini. Kruskal tuh contohnya kayak gini. Dia nyebar dari mana-mana ya, soalnya dia pilih yang paling murah. Nah, itu spanning tree-nya. Oke, kita lanjut aja. Ini prim nih. Prim itu kita pilih satu bebas yang mana. Terus dari satu itu kita yang garis biru itu kandidatnya ya. Jadi kandidat si edge-nya, kita pilih kandidat yang paling murah. Kalau di sini ada 18-nya ada 2, pilih salah satu aja. Nah, udah nyambung ke B kan, semua edge si B jadi kandidat juga. Jadi dari yang biru ini kita pilih salah satu yang termurah. Di sini 8 paling murah kan, berarti lanjut ke C. Oke, C, terus kandidatnya nambah. Jadi ada ini, pilih yang paling murah, AG. Berarti ada hubungan AG. Tambah kandidat. Pilih paling murah, ada F sama D. Pilih salah satu aja. Dipilih D di sini. Terus kandidatnya makin banyak lagi. Pilih yang paling murah, 9 ke E. Ya udah, sisanya yang 3 pasti jalan ke 3. Nah, itulah spanning tree-nya. Wah, udah beres ternyata. Oke, udah beres. Ada yang mau nanya dulu? Oke, silakan untuk ada yang mau bertanya, boleh nih langsung aja di chat box atau mau open mic juga boleh ya teman-teman. Aku tunggu deh, siapa tahu ada yang mau tanya. Ya udah, kita kasih lihat deh ininya, materinya. Oke.
Gimana atau udah pada paham semua nih dan udah siap untuk UAS Discrete Mathematics besok nih teman-teman? Oh, ada yang bertanya nih. Boleh, Kalau silahkan. udah gue yang ancestor dong. Ancestor berarti di ini. It's, hmm, saya cek. Ancestor itu pohon berarti ya. Ancestor itu semua keturunan yang apa ya? Semua buyut aja. Ini ya. Misalnya ancestor dari si V8 ini. Semua buyut dia. Dia naik bisa kemana aja. Dia kan naik sini. Dia bisa naik lagi ke sini. Udah mentok. Berarti ancestor dia adalah V2 dan V1. Kalau tree-nya misalnya, ganti warna ya. Tree-nya misalnya, wah jauh pisan ke bawah. Udah crowded pisan. Sampai bawah-bawah sini. Misalnya ini tree-nya kayak gini. Terus kita kasih pakai warna merah ya. Kita dari sini nih, kita mau lihat ancestornya siapa aja. Dia sendiri nggak masuk ancestor ya. Kita tinggal naik aja ke atas. Set, ini ancestor. Oh ini juga ancestor kita. Ini ancestor kita juga. Ini ancestor kita juga. Set, set sampai sini. Berarti ancestor dia ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Kalau descendant, kebaikannya. Misalnya kita mau cari descendant yang paling atas ini ya. Dia kan turun nih. Nah ini semua jadinya. Karena anggapnya kayak air ngalir gitu ya. Semuanya adalah descendant dia. Kalau pohon keluarga kan kita semua punya darah si buyut atas kita. Mungkin kalau di agama masih Adam dan Hawa ya. Itu mungkin buyut dari semua orang. Oke. Ada lagi? Gimana nih teman-teman yang lain? Mungkin boleh dong dikasih reaksinya biar nggak sepi banget nih. Ada lagi. Ada pertanyaan lagi. Selamat sore. Cara menentukan warnanya sama di graf bagaimana? Dalam kurung tetangga. Warna ya, berarti warna balik ke pas kita mewarnain yang kurang bagus ini. Oke, kalau ada chat lagi. Oh iya, oke. Sebenarnya kita kan mau pakai yang si Wells Powell ini kan. Sorry. Kita mau pakai Wells Powell. Wells Powell itu ngurutin ini mah random aja angkanya misalnya 7 yang kata aja nih 9 2 1 4 3 8 jelek banget 8 yang belum apa 5 2 3 4 5 6 kita kan ngurutin gini kan udah urutin ini urutinnya dari degree-nya ini degree terbanyak. Nah bentar, oh iya, iya. Pertanyaannya ini benar kan ya, semoga nggak salah jawab, semoga nggak salah nangkep pertanyaan. Kita udah urutin degree-nya, yang 7 ini kita kasih warna dulu, saya kita kasih warna merah, tapi tulisannya warna biru merah. Kita lihat tetangga si 7 ini semuanya kita jangan kasih merah, sebenarnya jangan langsung di warna biru ya kalau bisa mah. Tadi sebenarnya agak ngaco karena lupa juga West Powell gimana. Nah 7 ini kan tetangganya apa aja? Ada 8, 1, 10, 6, 3. Nah, ini jangan dikasih warna merah. Sisanya kita kasih warna merah, harusnya gitu. Berarti 10 jangan kasih warna merah, 9 merah, 2, 2 kan tetangganya, kita nggak salah lupa tulis ya. 2 nggak boleh. 1, 1 tetangga nggak boleh. 4 merah, 3 tetangga, 8 merah, 5 merah, 6 tetangga. Harusnya gitu ya caranya. Kalau West Powell kalau nggak salah. Kalau ini mah cara algoritma lain sih. 10. Berarti kita mulai dari 10 nih. Tapi pakai warna yang lain. Jadi udah ganti belum? Ya udah. Warna biru, tapi tulisannya merah. Misalnya 10 warna biru. 10 ini ada siapa aja tetangganya di sini ya. 10 ini tetangganya siapa aja? 10 ini ada 5, 4,
7, 3. Oke, ini ada yang jeretin 8. Oh ya, 8 tetangga ya. 8 tetangga 7. Salah. Thank you. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 ada 5, 4, 7, 3. 5, enggak, 10 kan biru. Berarti 2 kan bukan tetangga. Berarti biru. Ini yang harus dihindari ya. Harus dihindari. 1 nggak usah dihindari. Berarti biru. 3 kita hindari. 8 nggak usah dihindari. 6 kita hindari. Nggak usah ya. Biru. Oh, berarti 3 warna dong bisa dong. Kayaknya ada yang salah sih. Coba kita nanti hapus ya. Kita coba beneran warnanya. Terus ada angka 3 lah ini. Berarti warna baru ya. Kayaknya ada yang salah sih. Atau enggak ya? Hijau. Finally, warnanya benar. Kita warna biru yang warna merah ini 10, 2, 1. Salah ya, 1 ini. Biru nggak boleh. Tadi berarti salahnya di mana? Setelah kita warna, berarti kita harus ngecek lagi ya. Oh, enggak. Kita salah ngurutin ya. Harusnya 2 dulu baru 4. Ini ketukar. Ya, jadi salah deh kita. Ya udah, kita lanjut aja. 1, ini kan biru. Terus 1 nggak boleh. 8. 8 juga nggak boleh. Udah salah dari awal ini. Kita salah ngurutin sih. Tapi intinya mah gitu sih. Kalau ya ngurutin ya, ini tuh nggak akan bertetanggaan gitu. Terima kasih. Oke. Ya udah, nanti dicoba sendiri ya. Sorry ini nggak nyiapin hitungannya sih, soalnya kita kemarin pengennya sih nggak ngebahas ini. Ada lagi? Oke, gimana nih teman-teman yang lain? Udah datang. Oke, karena waktunya udah segini juga, mungkin kita tutup aja. Balik ke Rifda. Thank you guys. Oke, terima kasih Denzel untuk materinya pada sore hari ini ya teman-teman. Semoga teman-teman juga semakin siap untuk menghadapi UAS. Boleh nih dikasih reaction-nya, aku pengen dong reaction-nya kalian. Oke, karena tadi dibuka dengan doa, maka aku tutup dengan doa juga ya teman-teman. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah melaksanakan responsi matematika diskrit pada hari ini. Semoga ilmu yang kami peroleh pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, amin. Terima kasih teman-teman semua yang udah datang di acara responsi pada sore hari ini ya teman-teman. Semoga semakin siap lagi untuk menghadapi UAS-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan responsi dengan sebaik mungkin. Oke. Thank you teman-teman semua. Thank you. Oke, sama-sama.